Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Ya, kita selalu berdoa semoga diberikan kesehatan yang baik dan dimanapun berada, patuhilah protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Ya. Yang pertama adalah pengertian emosi. Ya. Emosi adalah semua jenis perasaan yang ada dalam diri seorang. Ya. Jadi segala sesuatu tentang perasaan yang ada dalam diri seseorang. Mungkin itu marah, senang, bahagia, dan lain sebagainya. Mungkin yang kalian ketahui emosi, mungkin ketika ada kata emosi mungkin yang kalian ketahui adalah marahnya saja ya, tetapi padahal emosi itu adalah semua perasaan yang ada dalam diri seorang, yaitu ya marah, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Di sini yang dimaksud kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri. Jadi ketika kalian marah, kalian akan mengenali, mempunyai kemampuan untuk mengenali, oh saya dalam kondisi marah, saya dalam kondisi bahagia, dan mengenali perasaan orang lain ya, misalkan teman kamu itu dalam kondisi marah, bahagia, sedih, menangis, dan lain sebagainya. Dan kemampuan memotivasi diri sendiri, yaitu untuk memotivasi diri sendiri, mungkin belajar lebih giat dan lain sebagainya. Dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, misalkan menahan marah, menahan nangis, menahan sedih, dan lain sebagainya. Itu kemampuan untuk mengelola emosi pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, maka dari itu kalau kalian mempunyai kemampuan-kemampuan seperti itu, berarti itu salah satu dari kecerdasan emosi. Jadi kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri, dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Ya. Kalau misalkan di HP Anda, pasti ketika Anda WhatsAppan itu ada namanya emoticon. Ya, itu berasal dari kata emosi. Ya, di dalam emoticon itu banyak sekali emot-emot itu ya, gambar-gambar itu yang mencerminkan kamu lagi bahagia, kamu lagi sedih, kamu lagi menangis, kamu kaget, dan lain sebagainya. Ya, itulah pengertian dari emosi ya. Selanjutnya kecerdasan emosional atau EQ ya, semakin perlu dicermati karena kehidupan manusia semakin kompleks. Jadi di sini adalah kecerdasan emosional itu sangat penting sekali ya, terutama dalam kehidupan kalian, karena kecerdasan emosi itu akan menentukan karir Anda terutama ya. Kompleksnya kehidupan manusia membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan emosional individu. Ya, semakin sekarang itu kehidupan itu semakin kompleks ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami manusia. Ya, hasil survei Daniel Goleman, yaitu seorang ahli psikologi, menunjukkan kecenderungan yang sama di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia itu hampir sama kejadiannya. Jadi bahwa generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya. Jadi hampir sama di seluruh dunia bahwa generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional, yaitu di sini untuk mengontrol emosinya ya. Jadi generasi sekarang sangat sulit untuk mengontrol emosinya. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian, terutama di kota-kota besar, sering sekali terjadi tawuran antar remaja, perkelahian, dan lain sebagainya, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu karena orang itu tidak bisa mengontrol emosinya, tidak mempunyai kecerdasan emosi, terutama dalam mengontrol emosinya. Berbeda dari generasi sebelumnya, permasalahan-permasalahan itu tidak banyak terjadi, tapi generasi sekarang banyak sekali kejadian seperti itu, sedikit-sedikit tawuran, kerusuhan, dan lain sebagainya. Punya permasalahan sedikit saja
sampai membunuh dan lain sebagainya. Yaitulah karena semakin kompleksnya kehidupan manusia, akhirnya kecenderungan generasi sekarang itu kesulitan dalam mengelola emosi. Mereka lebih kesepian dan pemurung, ya, gampang merasa kesepian dan menjadi seorang yang pemurung, ya, karena banyaknya masalah yang kompleks. Lebih beringas, ya, ini yang rata-rata anak-anak zaman sekarang, pemuda ya terutama, sedikit-sedikit gara-gara olok-olokan saja akhirnya beringas, memukul, bahkan sampai membunuh, dan kurang menghargai sopan santun, ya, ini terutama kepada orang yang lebih tua, terhadap guru dan lain sebagainya. Anak itu sangat kurang sekali sopan santunnya, terutama dalam tata bahasanya itu, ya, berbeda dengan anak yang dulu, dengan guru itu saja sangat sopan sekali anak dulu itu. Kalau berbeda dengan sekarang itu, dari sisi bahasanya banyak anak yang tidak bosok istilahnya, ya, dari sisi perilakunya maupun perkataannya. Lebih gugup, mudah cemas, dan lebih meledak-ledak. Ya, meledak-ledak ini adalah emosinya, ya. Itulah generasi sekarang, ya, rata-rata pemuda zaman sekarang. Mungkin ya, ini yang juga kalian alami, ya. Selanjutnya, Goleman juga menemukan bahwa banyak juga orang yang gagal dalam hidupnya bukan karena rendahnya kecerdasan intelektualnya, namun karena kurang memiliki kecerdasan emosionalnya. Maka dari itu, untuk menentukan kesuksesan seseorang, yang diperlukan itu tidak hanya pintar atau inteleknya saja, tetapi adalah kecerdasan emosionalnya, yaitu mampu mengontrol emosinya, ya. Nah, banyak sekali orang-orang yang cerdas intelektualnya, tapi karena kurang memiliki kecerdasan emosional, dan akhirnya ya tidak bisa menjadi orang yang sukses, ya. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang berhasil dalam kehidupannya meskipun IQ-nya rata-rata saja, tetapi kecerdasan emosionalnya sangat tinggi. Banyak juga orang yang sukses bukan karena IQ-nya atau kepintarannya, tetapi karena EQ-nya atau emosional quotient-nya atau kecerdasan emosinya itu tinggi. Jadi memang menurut penelitian, yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah orang yang mempunyai EQ emosional, kecerdasan emosional yang bagus. Itulah yang menentukan kesuksesan seseorang, ya. Itu sedikit tentang kecerdasan emosi, ya. Selanjutnya, menurut Daniel Goleman lagi, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ atau kecerdasan emosi yang tinggi. Kemampuan tersebut adalah yang pertama, ya, ini kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Jadi biar kalian mempunyai kecerdasan EQ yang tinggi, yang pertama harus kalian kuasai adalah kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Jadi memahami atau mengenali emosi diri. Jadi saya dalam kondisi marah, sedih, dan lain sebagainya itu pahami dulu, ya. Kalian bisa memahami, saya kondisinya sekarang lagi sedih, saya kondisinya lagi marah, ya, saya kondisinya lagi bahagia. Dan yang kedua, kemampuan memotivasi diri, ya. Ketika kalian mungkin dalam kondisi terpuruk, mungkin misalkan mendapat nilai jelek dan lain sebagainya, bukan kalian terus akhirnya pasrah, ya, tidak, tapi memotivasi diri, ya, yaitu dengan mungkin saya harus bisa, saya harus meningkatkan kemampuan saya harus mulai belajar lagi dan lain sebagainya. Itu jadi tidak mengenal menyerah, ya, tidak pernah gampang menyerah lah istilahnya, ya. Selalu memotivasi diri. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan mengenali emosi orang lain, ya. Jadi kamu juga dalam seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi itu adalah salah satu kemampuannya adalah mengenali emosi orang lain. Jadi kalian tahu, oh, teman saya itu lagi marah, lagi bahagia, lagi sedih dan lain sebagainya. Kalau teman kamu lagi marah, ya, apa yang harus saya lakukan? Ya jangan malah ibaratnya manas-manasi, ya, membumbui malah jarak dan lain sebagainya. Itu malah salah, ya. Kalau ada teman kamu yang marah, ya kamu harus mampu meredakannya, ya. Itulah salah satu contoh kemampuan mengenali emosi orang lain. Kalau kamu malah ibaratnya istilahnya itu jaraki, ya, itu akhirnya kan malah menimbulkan pertengkaran. Nah, itulah salah satu kemampuan kecerdasan emosi salah satunya. Yang keempat, kemampuan untuk membina hubungan, ya. Kemampuan untuk membina hubungan, terutama hubungan dengan
orang lain, ya misal hubungan sosial kita. Jadi yang kita hadapi itu dalam kehidupan sosial itu banyak sekali sifat-sifat manusia yang mungkin orangnya gampang marah, orangnya pendiam dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mempunyai kemampuan untuk memilah hubungan dengan orang lain. Kalau teman kita itu gampang marah, ya udah, jangan kita istilahnya jaraki dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh kemampuan memilah hubungan orang lain. Kalau teman kita itu orangnya cenderung pendiam, ya kita harus selalu mengajak bicara, selalu merangkulnya, mengajaknya berteman dan lain sebagainya, bukan malah menyingkirkannya. Misalkan karena orangnya itu pendiam akhirnya dijauhi dan lain sebagainya, itu malah hal yang salah, ya. Mungkin untuk pertemuan pertama materinya sampai di situ. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, ya silahkan ditanyakan melalui WhatsApp pribadi, ya silahkan kalau ada yang materi yang belum jelas. Untuk materi yang selengkapnya silahkan kalian download ya, yang filenya sudah saya share di Google Classroom. Ya mungkin sampai di situ dulu, jangan lupa kerjakan untuk evaluasinya di Google Form-nya. Ya sekali lagi, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang belum jelas, silahkan tanyakan lewat WA ya, Jabri, dengan Jabri ke saya ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.